upaya nanti untuk menciptakan sendiri apa ini sehingga para bapak lebih mudah mengaksesnya. Dan kami yang memantaunya kan gitu ya. Kemudian masalah format, format ini memang kita ambil dari situs mereka itu Pak. Kita ambil memang itulah formatnya yang sederhana itu. Nama klub, kemudian ketua, sekretaris, alamatnya, nomor HP kan gitu ya. Skor klubnya, kemudian jumlah atletnya berapa. Baru nanti di klub A, nama atlet kan gitu kan. Kemudian tempat tanggal lahirnya, ya nomor spesialisnya kan gitu. Kemudian pelatih pun begitu. Ada pelatih, kemudian tempat tanggal lahirnya, levelnya. Nah, levelnya apakah level nasional, daerah atau apa namanya itu dia formatnya. Itu dia Pak. Nah, kemudian kalau Pak Yosef tadi sangat saya merespon apa yang disampaikan Pak Yosef. Andreas. Apa maaf Andreas ya. Sosialisasi ke kecamatan. Kalau kita nunggu itu Pak, mungkin tahun depan baru ada. Jadi saya sampaikan tadi, saya tegaskan apa ada yang ada aja Pak. Kalau emang 5 orang ya 5 orang. Apa dia? Kan gitu. Satu klub. Apa tadi Pak? Dari print kan 100 ya. Bisa 100 orang nama-namanya. Jangan kalau buat 100 atau ada cuma 20 namanya kan. Itu yang enggak betul dia. Harus sinkron lah dia. Gitu. Yang lain Pak sebelum kita ini ketua barusan datang. Tadi ketua saya sampaikan juga tentang pendataan ini. Jadi intinya kawan-kawan ini merespon lah. Sudah ada yang siap ketua, cuman ada juga masih ada yang masih mentah karena saking banyaknya atlet yang mau didata kan gitu. Sampai 3.000-an kalau menyangkut nama kan gitu. Jadi kalau dari KONI Sumut ya itu deadline-nya tanggal 14. Tapi ya istilahnya kita masih memberikan waktu lah ya, memberikan waktu. Walaupun tadi kawan-kawan tadi minta sampai Januari, tapi kalau bisa jangan sampai Januari karena kalau bisa Januari kita sudah siap. Desember lah kita usahakan. Kemudian saya juga menyampaikan tadi masalah keberadaan pencap yang sudah habis maupun akan habis masa baktinya. Itu ada lebih kurang 11 pencap tadi. Ada yang sudah musyawarah, ada yang belum. Kayak tadi nanti bulan Desember, kita nanti bulan Januari rencananya. Kemudian tenis lapangan juga ya Januari. Ada beberapa memang sudah merespon juga artinya. Kemudian ada beberapa labor tadi kayak renang mungkin belum ada kepengurusannya, itu belum bisa direkomendasi. Kemudian Pak Yosef tadi menyampaikan mungkin minggu depan SK-nya sudah bisa turun untuk duduk. Sementara itulah ketua yang bisa kami sampaikan. Intinya dari pendataan ini kawan-kawan sekalian sangat merespon. Nah, mudah-mudahan mungkin sudah ada yang di bawah ini datanya ketua. Ada juga yang belum mungkin kan. Tapi intinya dari 36 cabur ketua yang ada yang bismillah ini 26 itu 19 sudah masuk datanya. Itu kan lebih dari separuh lagi, separuh lebih 2. Karena masih ada kekurangan kan. Saya kira itu Tuhan. Tentunya di sini kami sangat mengharapkan bimbingan arahan kepada kita semua, baik itu tentang pendataan ini maupun dengan program-program kita yang lain. Pada ketua silakan. Oke, terima kasih. Mari kita sambut salam olahraga kita. Salam olahraga. Salam olahraga. Nampak lama rapat ya, kurang semangat ya. Jadi saya mohon maaf karena kami baru rapat di KONI Sumut dari tim penjaringan untuk pemilihan ketua KONI Sumut. Jadi maka saya sedang dari mari ya. Saudara-saudaraku sekalian,
Jadi sebenarnya apa yang kami sampaikan ini sebenarnya bukan hal baru. Kalau sampai, saya tadi nggak mengikuti, kalau sampai ada pencap, minimal data cloud nggak ada, justru saya bertanya, waktu muskot kemarin gimana ceritanya? Ini kan saya lihat datanya ini kan ada data cloud. Ya. Jadi intinya saya menyambung apa yang disampaikan Pak Suryadi aja. Jadi ini bukan karena kulit sumut. Ini kebutuhan kuliner. Ya. Jadi kita sudah waktunya pendataan menyongsong 2024. Kita harus punya data valid. Saya menyampaikan begini. Bila tidak ada halangan, ternyata kita agak longgar sedikit. Mungkin tanggal 18-19 itu, tapi tidak seperti biasa. Jadi kalau kita biasa ada acara di Berastagi, ada dana organisasi, kalau ini sesempit-sempitnya, barangkali untuk Pengcap itu karena COVID setengah malam dengan perjuangan yang cukup ketat, KONI akan memberikan sekitar 5 juta untuk tahun ini. Tapi acaranya pun di sini nggak mampu uang kita itu bikin acara lagi. Bang Andreas sama Bang Widodo di Berastagi. Yang penting tertutupilah biaya pulsa kantor kalian. Ya. Ada 5 juta, itu 18-19. Menyambung apa yang disampaikan Pak Surya. Di samping syarat LPG barangkali sudah disampaikan seperti biasa ya. Kalau yang lama udah tahu buat LPG-nya untuk 5 juta. Jadi kalau di Medan itu memberikan 5 juta, tanda tangan beliau pun 5 juta. Ada potongan-potongan. Tapi itulah kemampuan anggaran kita di COVID ini. Kami pikir nggak ada lagi tuh Pak Widodo. Ternyata ada. Bisa lagi sedikit di titik-titik terakhir. Walaupun tanggal 20 itu harus sudah kami pertanggungjawabkan 21. Makanya 18-19 harus beres. Karena anggaran itu seperti itu. Memang agak mustahil semua ini, tapi udahlah, nggak usah kita bahas lagi ya. Di acaranya pun di sini nggak ada berastagi lagi Pak Mangara. Di aja nanti, ya tanggal 18 lagi. Mungkin 18 kecamatan 19 atau Semarang nanti ada pemberitahuan. Jadi syarat pertama LPG. Syarat kedua, bagi klub yang sudah menyerahkan, bagi Pengcap yang sudah menyerahkan, kami sampaikan terima kasih. Berarti kalian hanya membuat LPG yang 5 juta aja. Bagi yang belum, buatlah sekecil apapun. Jangan kosong. Jadi tanggal 17 paling lama. Jadi kalau awak takut kalau Pengcap nih, kalau 17, 18 pagi kita tolong. Bagusnya ini tanggal 14 gitu ya. Kita tolong pun tanggal 15 dia selamat awak. Nah, enggak ya susahnya. Saya enggak ngelantur pendaftaran forkot. Pendaftaran forkot itu nggak dikerjakan dia. Batas tanggal 25, tanggal 24 baru disusunnya. Nah, tanggal 25 tolonglah ketua, tahu ya kan? Orang kami tanya peserta dana pendaftaran dibuat. Jadi untuk ini dimasukin aja. Jadi paling tidak ada dulu pendataan kita. Kalaupun nanti misalnya pencaksilat merangsur-rangsur nambah, renang merangsur-rangsur nambah nggak masalah. Tapi jangan kosong. Jadi saya mau sekarang kita udah 45 cabur Pak. Udah 45 cabur kita. Mungkin sampai PON 2024 ada 60 cabur kita nih. Banyak kali cabur Batu Lele pun rasa masuk. Ya. Jadi artinya itu salah satu syarat. Jadi bagi yang sudah menyerahkan seperti Pak Sur bilang tadi, berarti LPG lah yang dibuat. Kalau bilang tanggal 17, kasih aja besok keluar. Karena mungkin hari udah nelfon pelan-pelan kan, buatlah sebagaimana mestinya aja. Itu yang bisa kita perjuangkan. Mudah-mudahan di 2021, walaupun kita dengar ada potongan anggaran sampai 40% ya Pak Sur. Ya kita dua-dua aja lah. Ya semua yang penting kita sehat-sehat kan. COVID ini bisa kita lalui, itu paling penting. Kalau yang lain-lain ke depan bisa kita lakukan. Percayalah saudara sekalian, seperti janji kami dulu, semakin naik tahun kita akan semakin paling tidak di beberapa kecamatan cabur, paling tidak yang bisa kami setting nanti 21 itu event kita tambah lah. Kalau bisa Pak Widodo, kalau udah bisa formil, main formil. Kalau kata Satgas nggak bisa lah itu kan gitu. Kalau bisa porkot, main porkot. Kalau katanya tidak, nggak bisa lah itu. Jadi paling tidak pilihan buat 4 semua cabur silakan buat event 1
paling tidak. Kalau ada nanti yang lain-lain nanti secara khusus-khususnya boleh. Di luar Formilan Pokok buat kegiatan. Apa namanya nanti kita anukan apa piala aqua, piala tisu segala macam kita lihat itu. Ya, jadi event kan kita berbanyak. Ya, tapi Mas Bambang dan teman-teman bilang Binpres akan melihat kalau saudara-saudara ingin mencoba mengikuti event. Tadi kan kita melaksanakan event, mengikuti event boleh, tapi kita lihat kalau mengikuti event itu harus ada oleh-oleh, maksudnya oleh-oleh medali. Nah, bukan apa-apa, ada oleh-oleh medalinya itu. Jadi pulang dari mana pun nanti event, baik tingkat sumut atau apa, nanti tim Pak Bambang selaku tim penilai proposal ada tim kita, dia lihat kalau kemungkinannya kita ikut sampai 2024 kita mainkan terus event-event ada yang ada. Tapi jangan misalnya ada eventnya di Binjai lebih pakai event kita, itu nggak usah kalian ikuti. Nah, maksudnya tryout dia itu harus lebih tinggi dia, lebih keras dia persaingannya. Ya, itu maksud saya. Jadi, teman-teman misalnya ke judo misalnya di Sumatera Utara ini sedikit, kami berikan peluang. Misalnya tempat provinsi itu tidak apa-apa, karena mungkin di kabupaten kota lain tidak ada judo kan. Silakan. Nanti kita lihat kemungkinannya. Kami tidak terlalu banyak janji berapa, tapi nanti kita sharing-sharing lah. Karena apapun kita bahas, setiap cabur itu karakteristiknya kan berbeda. Itu dari kita. Yang penting kita doakan dulu kita sehat, kita lewati COVID ini. Kalaupun nanti bisa tanggal 17 kira-kira paling lambat itu. Bisa. Kalau bisa tanggal 17, 18 pembagiannya. Kalau tanggal 30 bisa, tanggal 31 kita bagi. Malamnya itu malam. Dia mau api. Nah, Pak Andreas. Untuk LPJ-nya itu tanggal berapa? Soalnya kalau bisa kalian tanggal 17 paling lambat, biar kita sepakat. Bukan maksud saya yang LP-nya di suratnya itu. Kita buat LPJ-nya tanggal berapa? Seperti biasa, 1 tahun ini Pak. Itu kan anggaran pembinaan setahun sih. Dulu kalian dapat 10 juta kan? Dan dapatnya pun 12 lagi kan? Ini enggak, 5 juta aja yang mampu kita. Kecamatan pun kali 3,5 hanya 2 juta. Tapi ya nggak apa-apa. Kita berguna. Berarti kita kecilkan untuk apanya? Anggarannya kita kecil atau enggak, tapi kan selama ini kan sudah ada kan? Selama ini tuh penggunaannya 5 juta aja, nggak usah dipilih-pilihin. Sewa kantor aja udah tuh, sewa kantor. Coba nanti ditanya lah, kalau judo kan juga tahun lalu sudah ada. Tanya nggak ada. Mungkin yang baru-baru kalau yang judo aku udah tahu lah. iya. Sewa kantor, gaji pegawai kantor. Kalau itu nanti seringan sama hari aja lah. 10 juta. Seringan sama hari aja ya. Andreas, Itu harapan kita. sekretariatan. Jadi gini aja kita buat, kita fair aja, kita tetapkan aja. Untuk pencap tanggal 18. Kalau nggak ada LPG-nya atau laporan grupnya nggak usah datang. Nah, itu aja lah kita buat. Tapi bagi yang sudah buat tanggal 17 paling lambat. Jadi kalau 17 sudah siap, jam 10 ya. Jam 10 lah mulai. Jam 10 sampai jam 3 sore lah kita buat. Kecamatan bisa tanggal 19 ya. Jadi kalian lagi Jumat ya. Jadi dibuatkan itu, kami berharap lah kerjasama kita yang baik. Kalau itu yang bisa kita berikan itu kita itu tentang itu. Jadi yang selanjutnya karena ini mungkin pertemuan rapat kita yang terakhir di 2020, apa yang disampaikan Pak Sultan kita akan berangkat dari sana. Jadi dari pendataan yang ada tadi kita akan bergerak kemana-mana. Justru ada rencana kita di tahun 2021 ke atas. Bang Yudi, kita akan memberikan bantuan organisasi tidak sama lagi. Kita lihat kencang. Selama ini yang tidur, yang bangun, yang lari sama. Ya, jadi ke depan tim kita akan lihat itu. Ya, salah satu pendataan ini kita akan lihat. Karena kondisi umur pun sudah memberikan seperti itu. Walaupun kondisi umur dia pakai 2 tipe. Nanti kita lihat 2 atau 3 tipe ya Mas. Jadi tidak sama lagi kita buat.
Jadi banyak nanti kriterianya di rapat awal tahun akan kami sampaikan kriteria jelas, organisasinya jelas, bisa bantu jelas, grupnya jalan segala macam. Jadi nggak sama lagi. Jadi kita mau merangsang cabur-cabur yang main itu main dia, jangan yang tidur pun main, yang main ya sama juga. 21 kita mainkan itu. Bahkan sebenarnya kami akan melihat kalaupun masih ada nanti peluang pembinaan, itu kami akan lihat bukan dari pokok lagi, terlambat kita. Bang Yudi kita terlambat, Pak. Kalau kita mainkan anak-anak binaan kita dari pokok, kita terlambat selangkah. Harusnya binaan kita itu juara sumut. Poni Sumut itu membina juara nasional, tapi juara 1, 2, 3 mungkin, tapi kriterianya ada. Jadi kalau porkot kita nggak lambat ya. Nah, jadi mau kita ambil nanti bukan porkot, terlepas kalau cabur itu tidak ada pesertanya gara-gara tidak ada binaan yang siap kita mainkan. Ya biar yang siap, kalau selama ini data 15 juta, apa 40 juta dia kenapa banyak kan? Nggak usah kita pertandingkan lagi 45 cabur, kalau yang siap 30 aja. Ya uangnya itu kita dibagi 30 aja, lebih banyak, lebih meriah. Jadi kami udah kalkulasi kalau juara porkot itu kita terlambat. Apalagi juara porkot satu nomor lomba itu diikuti 3 orang Bang Yud. Ya itu yang kita bina, hancur lah kita, langkahnya itu nggak kencang dia gitu. Jadi kita akan bina juara sumut. Maka hati-hati cabur-cabur yang kalau nggak ada event sumutnya. Pengertian sumut di sini kejurda itu salah satu tahap apa nanti namanya. Kalau ada pun nanti oven, kalau nggak ada pun kejurda anggar misalnya oven turnamen. Tapi dia minimal sumut, kalau nasional lebih bagus. Karena kita tetap di tahun depan membuat 2 lapis. Satu lapisan nanti kita pon, satu lapisan kedua pon itu. Karena pon kita mundur. Kalau enggak tadi kan udah selesai dulu soal pon, ini pon nyambung dia dari 21 lagi. Nah, di lapisan anak-anak pon kita tetap, kemudian kita akan lihat itu. Jadi tidak porkot lagi, kami udah kaji lambat ya. Porkot itu kalau kita bina juara porkot tuh, jadi Koni Sumut, sekali lagi Koni Sumut itu yang dibinanya tingkat nasional kan Pak Andreas, bukan juara sumut. Yang dibinanya itu juara nasional. Dengan juara itu. Jadi kita akan tingkatkan. Jadi kita nggak mau main-main lagi lah untuk tuan rumah 2024. Baik organisasinya akan kita nilai. Misalnya organisasinya Pak Sur, TP pertama misalnya 15 juta atau 20, TP kedua 7,5 atau 15, biar pencap betul-betul ada bergerak. Jangan sampai nanti ada kegiatan pencap itu karena ada formula sama pokok. Ajak sudah. Ya. Makanya kami buka sebesar-besarnya kegiatan-kegiatan kalian. Walaupun ada aturannya, kalau di tingkat nasional mungkin di Koni Sumut kita backup apa gitu ya, tetap ada aturan main ya. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan tentang itu supaya diwanti-wanti ke depan. Jadi kalau pendataan termasuk tadi data yang itu tadi kan ada prestasi, kami akan ambil dari situ. Atlet A klub ini prestasinya apa? Jadi tidak juara porkot lagi ya. Kita akan ambil tingkat sumut. Pas nanti pertimbangan kita soal umur dan segala macam, sehingga yang kita bina itu memang paling tidak jadi dia di 2024 itu mau kita ambil. Mungkin di 2022 kita lihat lagi Pak Andreas, karena PON sudah selesai atau orang yang kita perbanyak. Karena tidak tahu kita peraturan wildcard tuan rumah PON ini, kalau dia sehingga tuan rumah PON itu kan wildcard ya, bu apa? Ibu kan nggak pakai masker saya ini. Bumilah. Artinya biasanya kan kita wildcard itu. Tapi karena kita tuan rumah Sumut Aceh, kita nggak tahu pembagiannya di mana. Gitu. Misalnya pencaksilat 20 nomor lomba, mainnya di Sumut, apakah semua 20 itu juga ada Sumut, apa 10 sama Aceh kita belum tahu. Yang jelas kita siapkan diri. Kan gitu. Jadi kita mau ke sana, nggak bisa lagi kita ini lagi, kita harus itu pelan-pelan disampaikan lah sama anak-anak dan lain sebagainya, bahwa itu kebijakan-kebijakan yang akan kita lakukan. Karena jujur saja beberapa hari lagi kita sudah memasuki tahun 2021. Di 2023 tim PON kita sudah ada. Jadi tinggal 2 tahun sudah nih Pak Widodo, nggak sampai 21, 22.
Sehingga kita Medan berkepentingan untuk bisa main di sana. Apakah nanti cabur kita dipertandingkan di Aceh atau di Sumut itu nggak masalah. Yang jelas bagi Medan itu sama. Itu barangkali tambahan, silakan kalau ada masukan-masukan lain kami kembalikan ke